Oke, jumpa lagi dengan MZ English. Ada sebuah TOEFL grammar atau soal TOEFL grammar seperti ini. Melihat soal seperti ini, kita lihat dulu jawabannya. Ada 4 jawaban di sini, lihat. Kita cukup melihat bahwa sesudah jawaban itu ada subjek, ada predicate atau kata kerja di sini. Kebetulan ada objek. Maka dipastikan ketika sesudah jawaban ada subjek, predikat dan objek, atau ada minimal subjek, predikat. Kebetulan kata kerja di sini yaitu mereka mengeluarkan, maka dipastikan jawabannya adalah because. Karena setelah because harus muncul subjek, predikat. Because sebagai adverbial clause of reason, sebagai keterangan alasan, maka biasanya atau bahkan selalu diikuti subjek predikat. Seperti dalam bahasa Indonesia, karena saya menemani ibu saya. Ya. Saya tidak datang karena saya menemani ibu saya. Saya tidak datang karena saya mengerjakan PR dan sebagainya. Jadi selalu subjek predikat. Karena saya menemani ibu misalnya. Di sini karena mereka mengeluarkan liquids tanpa membaca soal seluruhnya. Sedangkan due to tidak perlu kita lihat. Karena kata due to diartikan disebabkan, karena biasanya diikuti benda, bukan clause, bukan anak kalimat. Contoh due to the rain, sudah titik, dikarenakan hujan. Saya tidak datang dikarenakan hujan. Begitu juga ini, meskipun adanya hujan, I came in spite of the rain. Meskipun adanya hujan, diikuti benda. Begitu juga regardless of, juga diikuti benda. Tidak peduli adanya hujan misalnya. Saya tetap datang, tidak peduli adanya hujan. Jadi dari sisi melihat jawabannya atau pilihan jawaban, maka kita pilih because sebagai jawaban yang benar. Lebih lanjut, kalau kita ingin mengetahui pola kalimat yang dipakai pada soal TOEFL ini, kita lihat sebelum because itu pasti sebuah kalimat, yaitu independent clause. Dari sini sampai sini adalah independent clause. Kemudian sesudahnya adalah dependent clause. Kalimat pertama, lihat ada have, ada been, ini adalah to be. Ya, to be present perfect. Yang artinya telah di. To be dari present perfect. Karena to be itu bisa berupa present perfect juga. Sementara verb 3 di sini membuat kalimat menjadi pasif. Berarti
have been compared artinya telah di-compared, telah dibandingkan, selama ini disamakan, ya, bisa dikatakan begitu, have been compared. Dan ini ciri pasif, yaitu subjek diikuti to be diikuti verb 3. Subjeknya adalah Kaiser, kemudian to be-nya adalah have been, lalu verb 3-nya adalah compared. Kalau kita lihat contoh yang lebih mudah seperti ini, is adalah to be, kemudian painted verb 3 sebagai ciri pasif, dan ini adalah subjeknya. The wall is painted, subject to be verb 3, tembok dicat, dalam bentuk present, ya, setiap tahun. Begitu juga di sini ada subjek to be verb 3, pencuri dipukuli. Sini juga ada subjek to be verb 3, PR telah dikerjakan. Jadi di sini artinya dicat karena present, ya, setiap tahun misalnya. Kemudian ini dipukuli, kemarin mungkin kejadiannya past tense, ya pasif yang lampau, past tense. Kemudian had been done, ini pasif yang past perfect. Biasanya waktunya kalau yang present ya misalnya tiap bulan, tiap tahun, tiap minggu. Kalau yang lampau ya misalnya kemarin, ya, pencuri dipukuli kemarin. Kalau yang past perfect ya misalnya ya bisa jadi kemarin, tapi ketika ada kejadian lain yang hadir atau sesuatu yang lain terjadi. Ketika saya datang, PR setelah dikerjakan, atau ketika saya ketemu dia, PR telah dikerjakan. Jadi baik when sebagai adverbial clause of time, kemudian because adverbial clause of reason, ya, semuanya harus diikuti subjek predikat. Tembok dicat setiap tahun karena subjek predikat, anak-anak mengotori. Pencuri dipukuli karena dia mencuri motor, ya. Ini kan subjek predikat, karena saya ketemu dia. Jadi intinya sesudah because, sesudah when misalnya, yang merupakan adverb, maka harus disertai subjek predikat. Maka melihat soal seperti ini, tanpa harus kita membaca seluruh kalimat, kita sudah bisa menjawabnya. Thank you.